Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Seperti biasa, tentang percintaan kamu hari ini, tanggal 11 Februari 2025. Seperti apakah yang akan terbaca, kita akan coba cek. Tapi ingat buat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi percintaan kamu hari ini, apakah yang terbaca. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Aku melihat di sini ada seseorang atau dia ya. Dia ini seperti ingin memperbaiki hubungan dengan kamu. Seseorang ini ingin merubah dirinya untuk kamu. Karena bisa jadi dia itu sudah membuat kesalahan terhadap kamu. Karena memang terlihat jelas sekali di sini ada the Grim River. The relationship is over. No second chance. Nah, bisa jadi ini energi kamu ya, atau dia, karena bisa kebolak-balik. Ada hubungan yang memang sudah berakhir, tapi kamu tidak mau memberikan kesempatan kedua lagi kepada dia. Karena merasa capek dengan drama yang sudah dia perbuat selama ini. Ya, mungkin ada pola yang berulang yang terjadi. Berbuat kesalahan, kamu maafkan. Kembali lagi berbuat kesalahan, kamu maafkan. Sehingga akhirnya kamu merasa sadar bahwasanya ini tidak pantas atau tidak layak untuk aku pertahankan. Apalagi mungkin di sini kamu sudah bisa-bisa dari segi finansial, tapi tidak ada kejelasan dari dia. Ya. Sehingga akhirnya kamu memilih untuk stop. Aku tidak akan memaafkan lagi yang terakhir kali ini. Ya, makanya di sini tidak ada kesempatan berikutnya untuk dia. Kamu ngerasa ya. Tetapi di sini dia ingin merubah dirinya untuk kamu gitu loh. Agar apa? Agar kamu bisa menerima dia kembali, agar kamu bisa memaafkan dia lah gitu ya. Karena di sini aku juga ngerasa ada the snake, the other woman atau the other man. Dia sebenarnya masih memiliki satu hubungan dengan yang lain. Atau di sini ada kondisi dia yang memang sudah menikah. Tapi kenapa dia masih tetap menjalin hubungan dengan kamu dan tidak meninggalkan pasangannya? Ya, atau di sini kondisinya kamu melihat ya bahwasanya pasangan kamu mungkin ataukah itu suami kamu atau mungkin dia istri kamu ya, dan kamu menyadari ada orang lain di antara kamu dengan dia atau orang ketiga, tapi ya dia tidak pernah ingin meninggalkan kamu, dia masih tetap ingin mempertahankan hubungan dengan kamu. Nah, coba apa yang ada dalam pikiran kamu? Arti kata dia masih ingin ya memanfaatkan diri kamu. Ya, kenapa? Karena kamu ya yang mau melakukan segalanya buat dia. Kamu yang mungkin mau mengurus dia, kamu yang mungkin mau nyuciin baju dia, membuatkan masakan buat dia. Ini jika kamu yang perempuan ya. Jika kamu laki-laki, kenapa dia tidak ingin lepas dari kamu? Karena ada uang yang dia dapatkan dari kamu, nafkah dari kamu. Ya. Nah, jadi inilah kenapa dia tidak meninggalkan kamu. Kenapa dia mungkin tidak melepaskan kamu saja? Karena mungkin di saat dia berpikir, di saat dia tidak bersama dengan kamu, mungkin keadaannya makin memburuk. Ya. Dan ternyata orang ketiga itu ya tidak seperti kamu. Ya, dia hanya mencari kesenangan. Mungkin untuk pelampiasannya, ya. Atau memang hobinya yang selingkuh, hobinya mungkin yang untuk bermain-main gitu ya. Nah, jadi di sini ada suatu kondisi yang membuat benar-benar kamu terjebak atau dia yang terjebak di sini. Ya. Ada hubungan yang tidak jelas,
ada hubungan yang mungkin membuat kamu merasa, "Aku tidak bisa memaafkan lagi nih, aku tidak bisa mempertahankan lagi nih. Saatnya aku mengambil keputusan untuk meninggalkan." Jadi mungkin itu beberapa dari kamu ya, memikirkan hal itu. Nah, di sini memang need time, bisa jadi dia butuh waktu, jika ini dia, di saat kamu sudah meninggalkan dia, ya, dia kayak butuh waktu untuk menunjukkan kepada kamu kalau dia benar-benar sudah berubah. Dan mungkin kamu sudah memberikan sebuah, apa ya, sebuah, eee, hal-hal yang membuat tuh punishment lah buat dia gitu ya, membuat dia akhirnya ya mungkin, mencoba berpikir sehat ya, dia mencoba untuk meninggalkan selingkuhannya, orang ketiga gitu ya, dan lalu mungkin, apa ya, mempertahankan kamu atau meyakinkan kamu bahwasanya dia itu kayak benar-benar udah berubah. Nah, disinilah dia butuh butuh waktu. Untuk benar-benar untuk menjelaskan, tapi kamu mungkin tidak mau memberikan waktu itu, karena kamu percuma. Sudah kamu maafkan itu terjadi lagi, itu yang membuat kamu ngerasa capek menghadapinya, ya. Jadi di sini sepertinya memang, ya kamu pengen untuk melihat benar nggak, intinya nggak perlu sih diungkapkan dengan kata-kata kalau kita berubah ya, tapi tunjukkanlah dengan sikap, tindakan, perilaku begitu, ya. Jadi itu yang kamu inginkan sebenarnya dari dia. Ya. Nah, hatinya hancur di sini, hatinya sakit. Di sini memang benar-benar, shocking attacks ya, ada separation, deception ya. Dia kayak benar-benar, ya sudah benar-benar kayak meninggalkan gitu ya. Kamu dengan dia sudah saling meninggalkan. Kamu sudah tidak pengen tahu lagi tentang dia, kamu sudah tidak pengen tahu lagi bagaimana keadaannya, padahal keadaan dia hancur. Dia berharap kehancuran dia itu membuat simpati dari kamu. Ya, dia berharap kamu simpati kepada dia, kamu berempati juga kepada dia, atau kasihan lah ya, kata-kata kasarnya itu kasihan sih lihat dia, dia berharap dikasihani gitu loh. Ya jadi ini aneh, dia berharap dikasihani, dia kayak ya dia merendahkan diri dia jadinya ya. Dia hari ini ya mungkin mencoba untuk merendahkan dirinya, berharap ulas kasihan dari kamu. Nah, itu luar biasa ya. Nah, ini yang mungkin dia lakukan. Oke. Nah, jadi aku ngerasa juga di sini ada girl with a snake. Beberapa dari kamu benar-benar antara kamu dengan dia itu masih ada yang membatasi. Ya mungkin dia masih terkoneksi dengan orang-orang ya yang membuat dia makin hancur. Dan dia seperti benar-benar kayak tidak bisa melepaskan energi-energi negatif dari diri dia ya. Ini sebenarnya menjadi kendala antara kamu dengan dia. Kita coba lihat dari uh, isi hatinya. Seperti apa perasaan terdalamnya? Oke. Ya. Nah, di sini dia juga mengatakan, I need more balance. Dia membutuhkan keseimbangan, kestabilan. Apakah di sini keadaan dia itu begitu sangat terpuruk, keadaannya begitu sangat hancur, ya. Nah, makanya dia mencari kamu di sini. I dream about you a lot, too much. Aku berharap dan bermimpi tentang kamu. Ya, dia mungkin sering nih mimpiin kamu, dia sering mikirin kamu, ya. Maka dari itu juga dia tidak bisa melupakan kamu. Walaupun mungkin dia sedang menjalin hubungan dengan yang lain, tapi dia masih kepikiran kamu. Karena kamu yang berbeda dari yang lainnya. Kamu mungkin orang yang tulus, kamu orang yang baik, kamu orang yang selalu membantu dia, bahkan kamu sudah rela berkorban habis-habisan buat dia. Nah, di saat dia terpuruk, di saat dia terluka, di situ dia baru sadar, kamu itu seperti mutiara di dalam lautan. Ya, begitu berharga. Dan dia menyesal, oke? Di sini dia juga mengatakan, my love started when I met you. Hidup aku dimulai saat bertemu dengan kamu. Ternyata dia juga baru menyadari setelah ketemu kamulah dia ngerasa hidupnya itu berubah. Ya mungkin dulu dia itu yang tidak punya siapa-siapa. Mungkin dia seseorang yang mandiri gitu ya. Terus dia tidak ada, ya mungkin tidak ada teman, tidak ada keluarga gitu ya. Dan ternyata setelah ketemu dengan kamu hidupnya mulai berwarna. Hidupnya mulai ada perkembangan, perbaikan, tetapi dia salah jalannya. Dia merasa kayak menjadi angkuh, menjadi sombong, menjadi arogan. Sehingga akhirnya dia mencoba untuk memanfaatkan ya, mungkin fasilitas yang dia dapatkan atau pekerjaan dia mungkin sudah mapan atau jabatannya dia manfaatkan itu semua. Dengan cara apa? Dengan cara yang salah.
dan akhirnya dia terjerumus di dalam sebuah kehancuran. Ya itu membuat dia ya mungkin ngerasa hadirnya kamu itu membuat diri dia mulai membaik. Nah, makanya di saat dia hancur lagi, dia ingin datang lagi ke kamu. Seperti kamu itu seorang healer bagi dia, penyembuh bagi dia, ya, yang selalu tulus buat dia. Tapi dia sudah menyalahgunakan ya kesetiaan kamu di sini. Ya, nah jadi ini yang aku lihat. I mean what I said. Jadi dia memahami apa yang kamu katakan. Ya, dia mengatakan kalau kamu itu memang orang yang benar-benar ya ya tulus sama dia. Dia baru memahami, baru tersadar kalau kamu itu begitu berharga. Nah, ini juga dia mengatakan, dia juga sadar you are so very special. Kamu begitu sangat istimewa. Ya, jadi dia mengatakan kamu begitu sangat istimewa. Sehingga aku merasa sangat menyesal gitu ya, sudah mengabaikan kamu, melukai kamu, menyakiti kamu. Nah, di sini dia kayak benar-benar please give me time, I'll never feel this way before. Mohon beri aku waktu. Aku tidak pernah merasakan ini sebelumnya. Jadi dia itu kayak benar-benar ngerasakan kehilangan. Merasa kehilangan kamu, jauh dari kamu itu membuat dia menderita, jauh dari kamu itu membuat dia terluka, tersiksa, dan lain sebagainya. Dan dia memohon ada waktu yang yang mungkin bisa kamu berikan kepada dia, mungkin sebuah kesempatan atau apa. Ini harapannya dia. Dan dia juga mengatakan, "You are so beautiful." Kamu begitu cantik. Cantik kamu itu luar dalam, ya. Tidak hanya dari luarnya saja. Walaupun mungkin terlihat muka kamu biasa aja, tapi hati kamu baik. Nah, itu muncul aura kecantikan kamu. Ya, jadi cantik seseorang itu tidak diukur dari tampangnya saja, dari wajahnya saja, tapi dari hati. Oke? Nah, jadi ini kita akan coba lihat dari kata Tarot ya. Seperti apakah yang terbaca? Oke. Fokus kepada kartu ini, teman-temanku. Oke, ada yang kebuka. Untuk teman-temanku yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Oke, ya. Three of Cups, benar kan? Dia itu pengen mencari sebuah kesenangan. Dia itu pengen mencari ya dulunya mungkin dia seperti belum ingin terikat. Walaupun ada hubungan dengan kamu, atau bahkan sudah menikah dengan kamu, dia tidak ingin diikat, diatur-atur atau bagaimana ya. Tapi setelah dia lepas, dia bebas gitu ya, dia akhirnya salah jalan. Tidak ada yang mengontrol dia. Makanya dia itu kayak terjebak dalam suatu kondisi. Dan ternyata dia pengen kamu memperbaiki ya diri dia lagi. Karena dia tahu hanya kamu yang bisa merubah dirinya. Nah, begitu banget ya. Ini aku juga ngelihat dari Three of Pentacles. Dia berharap ada hubungan lagi bersama dengan kamu, karena bisa jadi mungkin dalam suatu bisnis ya yang dia jalani, itu hanya kamu yang mungkin bisa menyelesaikan semua permasalahannya dia. Karena di setiap orang yang punya usaha atau bisnis pasti kan punya masalah ya. Makanya di sini kamu yang pintar gitu loh untuk mengatasinya. Nah, di sini dia kayak pengen merubah hidupnya. Di Hangman, dia pengen merubah dirinya menjadi lebih baik ya. Di Eight of Cups dia akan melupakan segala yang pernah terjadi ya, atau di sini berharap kamu melupakan semua perbuatan-perbuatan buruk dia ke kamu ya. Itu harapannya dia. Pack of Cups, dia mulai memfokuskan ke kamu lagi. Dia mulai memfokuskan bagaimana cara untuk mencintai kamu, bagaimana cara untuk benar-benar menyayangi kamu, tidak menyakiti kamu lagi, gitu ya. Memang dia akan mengakhiri konflik ini. Ada konflik yang benar-benar terjadi antara kamu dengan dia. Konflik ini yang memang ingin dia akhiri. Karena dia pengen tenang, pengen kedamaian, pengen kebahagiaan ya. Salah satunya ya ingin mengakhiri konflik dengan kamu. Sementara ya dia merasa kayak ya dia nyadar sih kamu itu sakit, kecewa ya. Dan mungkin bisa jadi ya kamu mendapatkan karmanya atau dia mendapatkan karmanya di sini. Sudah menjalankan karmanya dengan rasa sakit yang dia miliki saat ini. Oke? Nah, kita lihat siapa dia. Kalau yang jelasnya sih udah mantan ya, udah jadi mantan ya. Nah, tapi apakah ada yang ingin mendekat ke kamu? Kita akan coba lihat. Di saat kamu sudah tidak menginginkan seseorang ini, apakah ada lagi yang akan mendekat ke kamu? Nah, ternyata benar, ada yang tergila-gila sama kamu. Semoga aja ya. Atau bisa jadi dia nih masih tergila-gila sama kamu. Oke, nah ini suami atau istri teman kamu. Nah, kalau ini yang datang, kalau bisa ya hindari ya. Hindari temannya saudara.
ada tetangga di sini, ada saudara teman ya di sini. Oke, untuk inisial. Siapakah inisialnya? Ada Q, Z, ada E, ada N, ada I, ada M, ada W ya, W, W. Oh, ada O. Ya tuh gak jumpa. Untuk zodiak yang kuat kondisinya ada Libra, ada Aries, ada Cancer, ada Pisces, ada Scorpio. Oke, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Baik teman-temanku, kita melihat ya apa yang dia katakan di sini. Ya, sebenarnya dia hancur ya. Dia hancur keadaannya, dia tidak hubungan ini sudah berakhir sebenarnya dan dia ingin merubah semua keadaan ini. Inilah keadaan dia. Oke, teman-temanku. Nah, dia merasa kamu itu begitu spesial dan tidak bisa dilupakan sehingga dia masih menginginkan kamu di sini. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.